berarti 1 menit sebelum maghrib atau 2 menit, 1 rakaatlah cukup, maka dia wajib mengqodoi sholat duhur dan asarnya. Ini banyak yang tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri, yaitu mengajarinya tentang ilmu agama, khususnya tentang urusan sholat ketika haidnya sudah selesai. Dan ini banyak yang masih belum tahu dan belum paham. Bagaimana penjelasannya? Mari kita langsung baca saja. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamit taharati wal haidi. Dan termasuk kewajiban keharusan seorang suami adalah mengajari istri hukum-hukum atau ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama, ma tahtaju ilaihi fid din, yaitu berupa min ahkamit taharati, yang berupa hukum-hukum cara bersesuci sesuai syariat Islam. Contohnya kal ghusli seperti mandi besar, ya, adus, mandi besar, minal haidih, dari haid, wal janabati, dan keluar sperma, junub ya, wakal wudu'i, dan juga seperti wudu, wa tayammumi, dan tayammum. Yang wajib mengajari hal itu terhadap perempuan adalah suaminya, jika memang istrinya belum paham tentang bagaimana cara mandi dari haid, mandi dari janabah atau junub, keluar sperma, selesai haid, wudu, tayammum, dan yang penting lagi wal haidi, dan juga tentang hukum-hukum haid. Ay min kulli ma yata'allaqu bihi, yakni hal-hal yang terkait dengan haid. Paling sedikitnya haid berapa, paling banyaknya haid berapa, terus setelah haid itu harus bagaimana, dan ketika haid itu tidak boleh bagaimana. Seperti itu harus diajarkan oleh suami pada istrinya jika istrinya belum paham. Falladhi la budda min irsyadin nisa ilaihi fil haidi bayanus sholati allati taqdiha. Yang perlu jadi catatan penting di sini dan harus, ya, untuk mengarahkan, mengajarkan, memberitahu dan mendidik seorang wanita atau istri, yaitu di dalam urusan haid, yaitu menjelaskan tentang hukum sholatnya yang wajib diqodoi ketika haidnya itu sudah selesai. Nah, ini banyak yang tidak paham. Perlu diperhatikan bagi suami-suami dan calon suami. Ini perlu disampaikan pada istrinya ketika haidnya sudah selesai, sudah mampet, tidak keluar lagi darahnya, maka dia wajib segera mandi dan sholat. Namun di sini ada hal-hal penting yang sholat-sholat yang harus diqodoi ketika orang itu sudah selesai haid. Sholat apa saja yang harus diqodoi? Yaitu fa innaha mahma in qata'a damuha qabla al-maghribi bimiqdari rak'atin fa 'alaiha qada'u dhuhri wal 'ashri. Ini perlu jadi catatan. Bila seorang perempuan itu mampet darahnya sebelum maghrib, ingat, sebelum maghrib, sebelum adzan maghrib, darahnya mampet, tidak keluar lagi. Kemudian waktunya itu cukup seandainya itu dibuat mandi, sesuci, kemudian sholat 1 rakaat. Ya, kira-kira mandi mungkin 5 menit ya. Mandi 5 menit, setelah itu pakai mukennah, ya 10 menitan lah mungkin ya. Atau mungkin 10 menit cukup untuk mandi yang wajib saja ya. Terus sekiranya cukup 1 rakaat dari waktu. Kalau di sini nggak ada kejelasan ya. Yang jelas di sini ada waktu yang cukup untuk 1 rakaat. Berarti di sini tidak ada penjelasan apa waktu mandinya juga itu dihitung atau tidak. Yang jelas di sini, jadi kalau masih ada sisa waktu sedikit untuk dibuat 1 rakaat
artinya dia masih menututi waktu asar, dibuat untuk sholat 1 rakaat, 1 rakaatnya 1 menit ya. 1 menit atau 2 menit itu ya kalau 1 rakaat. Maka apa? Fa'alaiha qada'u dzuhri wal asri. Jadi di sini tidak harus menghitung, kalau penjelasan di sini tidak harus menghitung mandinya tadi seperti tadi yang saya jelaskan ya. Jadi berarti 1 menit sebelum maghrib atau 2 menit, 1 rakaatlah cukup, maka dia wajib mengqadai sholat duhur dan asarnya. Ini banyak yang tidak tahu. Jadi kalau dia itu sebelum maghrib mampet darahnya, masih ada sisa waktu sedikit untuk sekiranya itu dibuat 1 rakaat cukup, maka duhur asarnya harus diqadha. Wa idan qata'a qabla subhi bimiqdari rak'atin fa 'alaiha qada'ul maghribi wal isya'i. Ini juga yang penting. Jika darahnya itu mampet sebelum subuh, sebelum adzan subuh atau setelah imsak ya, imsak itu kan masih ada sebenarnya ya. Masih ada waktu sedikit. Sekiranya itu cukup dibuat untuk sholat 1 rakaat, maka dia harus mengqadai sholat isya dan maghribnya harus diqadai. Itu perlu diperhatikan. Wa hadza aqallu ma yura'i hin nisa'u. Dan ini sedikit sekali yang diperhatikan oleh para perempuan tentang sholatnya ini. Terutama ketika dia sudah haid, dia nggak mikir sholat apa yang harus diqadai. Jadi yang harus diqadai itu adalah ya tadi, kalau mampetnya itu sebelum maghrib, maka asar, duhur wajib diqadai. Bila mampetnya itu sebelum subuh, maka isya dan maghribnya harus diqadai. Seperti itu. Kalau misalkan dia mampetnya setelah maghrib, ya tidak usah. Dia cukup sholat maghrib saja waktu itu. Sholat isyanya kan sudah tidak haid lagi. Kalau dia mampetnya waktu isya, ya sholat isyanya dan sholat maghribnya. Kalau masih ada sisa waktu terus langsung adzan subuh, ya berarti harus qadai isya dan maghrib. Kalau dia mampetnya pas setelah subuh, tapi masih belum tapi masih belum habis waktu subuh ya. Jadi setelah subuh, ya dia wajib sholat subuh saja. Seperti itu. Itu perlu disampaikan, diperhatikan. Kada fil ihya'i, sebagaimana penjelasan dalam kitab Ihya. Jadi yang perlu diperhatikan ya, para wanita, para perempuan, para suami, para istri, tentang sholat ketika kalian itu mampetnya itu sebelum maghrib dan masih ada sisa waktu sedikit untuk buat sholat 1 rakaat misalkan, maka asar dan duhurnya harus diqadai. Begitu juga jika mampetnya itu sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh mampet, dilihat kok sudah tidak keluar darah lagi, maka isya dan maghribnya harus diqadai. Mungkin itu aja untuk penjelasan kali ini. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Silahkan sampaikan ini pada saudara Anda, istri Anda, anak Anda, terutama yang perempuan yang sudah mengalami haid, biar sholatnya betul-betul diperhatikan. Silahkan share video ini ke siapapun saja agar manfaatnya lebih dirasakan oleh yang lain juga. Demikian, bila ada keterangan yang benar, fahuwa minallah. Kalau ada yang salah, fahuwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.